O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in lowly exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people sing, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Thou day spring from on high, and cheer us by thy drawing nigh. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou Key of David, come and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close a path to rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Adonai, Lord of might, who to thy tribes on Sinai's height in ancient times didst give the law in cloud and majesty. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come
thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth, thou art dear desire of every nation, joy of every longing heart. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal Spirit, rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in lowly exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people sing, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou day spring from on high, and cheer us by thy drawing nigh. Disperse the gloomy clouds of night, and as dark shadows pull
Key of David, come and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close a path to rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Adonai, Lord of might, who to thy tribes on Sinai's height in ancient times didst give the law in cloud and majesty. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-127 malam ini. Bapak Ibu, dunia di mana kita hidup mengajar untuk terus naik, mencapai puncak, menjadi pusat perhatian, memecahkan suatu rekor, mendapat publisitas dari sekeliling kita, dan mendapat penawaran imbalan berupa uang dan ketenaran. Dengan itu, kata dunia, kita pasti bahagia. Di lain pihak, Tuhan secara radikal berkata berbeda. Bukan apa yang dunia kejar yang membawa kepada kebahagiaan dan kedamaian, namun menikmati Allah di dalam ketiadaan. Nikmat karena relasi dengan Allah itu sendiri. Apakah tetap nikmat jika tanpa janji dan berkat? Apakah Allah saja cukup? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar kami boleh merendahkan hati dan diri kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita tahu bahwa orang-orang di Perjanjian Lama menantikan akan kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia. Sedangkan kita, orang-orang pada zaman masa kini, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tentunya kita sebagai orang Kristen sangat menantikan dan penuh dengan pengharapan apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Oleh karena itu pada hari ini tema Oase adalah hedonisme Kristen. Seperti yang kita ketahui dalam kitab Lukas pasal 1 dan pasal 2 ada 4 nyanyian yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 disebut sebagai nyanyian Maria yang seringkali juga dikenal dengan nama Magnificat yang artinya memuliakan. Tetapi di lain pihak, kalau kita melihat di dalam berbagai tafsiran Alkitab, maka nyanyian Maria ini disebut sebagai the greatest. Lalu kemudian yang kedua, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80 adalah nyanyian Zakaria yang disebut sebagai Benedictus yang artinya diberkati. Lalu Lukas pasal 2 ayat 27 sampai 32 nyanyian Simeon yang disebut sebagai Nunc Dimittis yang artinya waktu bagi saya untuk pergi. Lukas pasal 2 ayat 14 itu nyanyian para gembala yang disebut sebagai Gloria in excelsis Deo, yang artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nyanyian ini sering disebut sebagai the greater doxology. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan nyanyian Maria, yang merupakan lagu pertama di dalam kitab Lukas pasal 1 dan pasal yang kedua, dan dikenal sebagai yang paling hebat, yang paling luar biasa, oleh karena itu disebut sebagai the greatest. Nyanyian Maria ini dikenal sebagai Magnificat yang artinya memuliakan. Nyanyian yang berkisahkan tentang inkarnasi Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia, itu diyakini dipujikan oleh Maria bagi kemuliaan Allah di dalam keheningan yang menakjubkan dan dengan ketenangan yang megah. Beberapa penafsir Alkitab itu melukiskan pada waktu Maria itu menuliskan atau menyanyikan lagu ini, dia sedang berada di dalam keheningan pribadi yang menakjubkan dan di dalam ketenangan jiwanya yang megah itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Kita akan melihat di dalam keheningan yang menakjubkan dan ketenangan yang megah, Maria itu menyanyikan satu pujian yang demikian indahnya. Ayat 46, lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersuka cita di dalam Allah, juru selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia, karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikirannya, hatinya. Ia menurunkan para penguasa dan takhta Allah dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan
tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel, hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama dengan Elisabet, kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Nats kita adalah di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Di dalam terjemahan baru dikatakan, lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Dalam terjemahan lain katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pertanyaan kita adalah, mengapa nyanyian Maria ini disebut sebagai the greatest? Yang pertama, nyanyian Maria ini adalah nyanyian yang syarat dengan makna teologis yang mendalam, penuh dengan kutipan dari Perjanjian Lama, terstruktur, puitis, lembut, sempurna, dan mengandung makna teologis yang luhur, sehingga beberapa pakar penafsir Alkitab itu mengatakan nyanyian Maria ini adalah komposisi ilahi. Seorang yang bernama Ken Hughes mengatakan, Magnificat adalah permadani kitab suci yang ditenun dengan cemerlang. Dikatakan nyanyian Maria ini adalah permadani kitab suci yang ditenun dengan cemerlang. Oh, satu lukisan yang indah, satu permadani yang ditenun dengan cemerlang. Hal ini tentunya juga menakjubkan kita semuanya. Dan hal ini juga memberikan kepada kita satu perenungan. Bukankah Maria adalah gadis desa yang sederhana, yang tidak dikenal banyak orang, atau istilah sekarang tidak populer, bahkan cenderung memang benar-benar tidak dikenal oleh banyak orang, tidak memiliki follower, tidak memiliki pengikut, tetapi gadis yang sederhana ini sanggup menuliskan lagu yang sedemikian menakjubkan bagi kita. Mengapa? Karena Maria sangat amat mengagumi Allah yang dimuliakannya. Ini merupakan satu kunci. Maria sangat amat mengagumi Allah yang dimuliakannya. Mengapa dia sangat mengagumi Allah sehingga dia memuliakan Allah? Maria, gadis yang sederhana ini, ternyata punya pikiran yang dipenuhi dengan pengajaran firman Tuhan yang dia pelajari waktu dia belajar mungkin di tempat peribadatan pada zaman Perjanjian Lama, maupun firman Allah, Taurat yang dipelajarinya di rumahnya. Tetapi bukan hanya dipelajari, tapi juga dipahami dan dialaminya, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan Maria ini memiliki hati yang sangat rindu belajar firman Tuhan, karena dia mengagumi kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa dia bukan hanya memahami dan juga dikatakan dia hanya mengagumi, tapi dia juga mengalami akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kalau kita lihat di dalam ayat 48 dan 49 dikatakan, sebab Allah telah memperhitungkan hambanya yang hina ini. Oh, Maria mengalami di mana Tuhan itu mempedulikan akan hidupnya. 49, karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku. Kata kepadaku artinya dialami oleh dirinya. Tuhan telah melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena itu, kekaguman dirinya kepada firman Allah semakin membawa dirinya sangat mengagumi Allah.
Hal ini tidak terbantahkan karena kalimat pertama lagu ini adalah Magnificat anima meo Dominum, artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Yang kedua, nyanyian Maria merupakan satu nyanyian yang mengungkapkan keotentikan jiwa atau rohnya memuliakan Allah. Dan sekaligus juga dikatakan mengalami satu sukacita di dalam Allah sebagai satu kesatuan yang utuh. Sekali lagi, nyanyian Maria adalah nyanyian yang mengungkapkan keotentikan jiwa roh yang memuliakan Allah dan mengalami sukacita di dalam Allah sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan itu terlukis di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah, juru selamatku. Kata jiwaku, rohku harus dipahami, hanya mengacu pada dirinya sendiri. Kataku adalah cara pengungkapan yang kuat dan emosional untuk mengatakan diri saya, hasrat diri saya, semua yang saya miliki, mengagungkan dan memuji Allah, serta mengalami sukacita yang amat mendalam di dalam Allah. Sukacita ini terjadi karena dia mengalami kepuasan di dalam Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, memuliakan Allah dan mengalami sukacita, mengalami kepuasan di dalam Allah, itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Jonathan Edwards menegaskan, Allah dimuliakan bukan saja dengan terlihatnya kemuliaannya, melainkan dirayakan dengan kemuliaannya. Sekali lagi Jonathan Edwards mengatakan, Allah dimuliakan bukan saja dengan terlihatnya kemuliaannya, melainkan juga dirayakan dengan kemuliaannya. Artinya jika kita tidak bersukacita, karena kita tidak dipuaskan karena Allah, kita tidak akan dapat memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Jonathan Edwards juga mengatakan, memuliakan Allah dan mengalami sukacita, mengalami kepuasan di dalam Allah, itu satu paket. Kita lihat juga di dalam Kamus Westminster, apa tujuan utama manusia ciptakan adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Dikatakan memuliakan Allah dan menikmati, kata dan itu penting, artinya ini satu paket. Memuliakan dan menikmati itu satu paket. Oleh karena itu John Piper di dalam bukunya Dangerous Duty of Delight itu mengatakan, inilah fondasi sekokoh gunung batu dari hedonisme Kristen, dikatakan. Inilah fondasi sekokoh gunung batu dari hedonisme Kristen. Allah paling dimuliakan di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, ketika kita paling puas di dalam Allah. Sekali lagi, Allah paling dimuliakan di dalam keberadaan diri kita, dalam hasrat kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita, ketika kita paling puas di dalam Allah. Demikianlah kabar terbaik di dunia. Gairah Allah untuk dimuliakan dan gairah saya untuk dipuaskan tidaklah bertolak belakang. Sekali lagi dengan sangat jelas John Piper menegaskan bahwa inilah hedonisme Kristen. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Dan John Piper itu menuliskan bahwa Rasul Paulus juga mengalami yang sama. Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 20-23 yang saya bacakan.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, bahkan oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kubeli, aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Melalui ayat ini, Paulus percaya bahwa Kristus dibesarkan atau dimuliakan oleh karena puasnya dia di dalam Kristus, sampai-sampai meninggalkan segalanya di dunia ini. Dia mengalami kematian. Itu bukan kerugian, melainkan keuntungan. Karena apa? Karena dia merasa kematian itu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu yang paling memuaskan di atas segala-galanya. Sehingga tidak heran, Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di dalam bagian ini kepuasan di dalam Kristus itu yang paling ultimate, yang paling utama yang ingin dinikmati oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Charles Spurgeon memahami akan hal ini seperti dibuktikan oleh pengalamannya sendiri akan kenikmatan yang sempurna. Dia berkata, kadang-kadang saya suka berhenti berdoa dan bernyanyi dan duduk di bukit dan hanya menatap ke atas sampai jiwa saya yang terdalam melihat Tuhanku. Kemudian dia berkata, inexpressively lovely. Dia sangat indah, sangat cantik, sangat luar biasa. Charles Spurgeon pun dia sampai berhenti berdoa dan bernyanyi. Dan ketika dia menatap ke atas, jiwanya yang terdalam itu melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita akan memperingati akan Natal. Kita akan merayakan Natal. Apakah kita mengagumi akan inkarnasi Yesus itu? Pada saat kita merayakan Natal ini, apakah kita sungguh-sungguh mengalami sukacita pada saat ini? Sukacita di dalam Kristus pada saat akan merayakan Natal ini. Mengapa ini saya tanyakan? Karena kita sekarang lebih banyak bergumul tentang kehidupan, bukan? Pada saat ini begitu banyak di antara Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda yang sedang mengalami kegelisahan akibat kehidupan yang tidak menentu. Pandemi belum usai, sudah ada isu resesi dunia. Itu akan menghantam dunia bisnis. Ada ketakutan di dalam diri kita. Pertanyaan masih adakah di dalam diri kita kegairahan, sukacita, kepuasan mengalami Natal, mengalami kehadiran Kristus di dalam hidup kita? Apakah pada saat kita akan merayakan Natal itu, are you satisfied with Jesus? Apakah kita seperti Rasul Paulus, seperti Maria,
Kita sungguh tetap bisa memuliakan Allah karena kita mengalami kepuasan Kristus yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita selama ini. Dan apakah kehadiran Kristus itu yang dikatakan oleh John Piper, fondasi sekokoh gunung batu. Itu segala-galanya bagi kita. Dia berada di atas segala harta kita. Kristus berada di atas segala kekuasaan dan mungkin jabatan profesional yang sedang kita jabat pada saat ini. Dia berada di atas dari segala kenikmatan yang di luar Kristus. Yang kita dambakan, mungkin hobi kita, kesenangan kita. Apakah pada saat ini kita sungguh telah dipuaskan oleh kehadiran Kristus di dalam diri kita? Oleh karena itu, maukah kita seperti Maria, di dalam kehidupannya, dia mengambil waktu, dia merindukan satu keheningan yang menakjubkan dan ketenangan yang megah dengan berdiam diri. Maria sering mengatakan, pada waktu menerima berita apapun, dia menyimpannya di hati. Ada satu keheningan, ada satu perenungan. Kita merenungkan tentang Kristus yang hadir di dalam diri kita. Mari kita hening sejenak dan alamilah keheningan yang menakjubkan.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh boleh memiliki waktu yang indah, mengalami kehadiran Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini kami dapat merayakan dengan jiwa kami yang memuliakan nama-Mu dan roh kami yang mengalami kepuasan karena kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah berinkarnasi dan yang telah hadir di dalam kehidupan kami. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn